adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Tasya. Bagaimana? Kalian rindu nggak dengan kak Tasya? Kak Tasya juga rindu dengan kalian. Dek, kenapa sih kita diliburkan lama? Ada yang tahu nggak kenapa? Kalian tahu? Nih kakak kasih tahu ya. Jadi kita diliburkan lama itu karena ada sebuah penyakit di seluruh dunia, yaitu virus corona, menjangkiti banyak sekali orang dan banyak korban berjatuhan. Sehingga pemerintah memutuskan untuk meliburkan sekolah atau meliburkan sebagian orang yang bekerja. Nah, sekarang kita udah tahu nih alasan kenapa kita libur. Kalian tahu nggak sih apa itu virus corona? Tahu? Kalau tidak tahu, mari kakak kenalkan. Nih kakak punya gambarnya untuk kalian. Nah, ini adalah gambar dari virus corona. Bisa kalian lihat? Banyak sekali seperti mahkota di dalam tubuhnya. Itulah mengapa alasan dia dipanggil corona, yang artinya mahkota. Virus corona ini menular lewat batuk atau lewat bersin orang lain melalui udara. Jika kita lupa tidak menutup mulut atau tidak memakai masker saat batuk dan bersin, orang lain bisa terkena. Bahaya juga ya, anak. Nah, bagaimana sih kita supaya tidak terjangkit dan menjangkiti orang lain? Nah, ini. Kita harus menghindari keramaian atau kerumunan dan tetap di rumah selama 14 hari. Itu dinamakan karantina mandiri. Kenapa disebut karantina mandiri? Supaya kita tidak menulari orang lain dan tidak tertular oleh orang lain di luar sana. Nah, seperti ini. Jika kita terpaksa untuk keluar rumah, kita harus pakai masker selalu. Dan kita pakai masker tidak hanya saat kita di luar rumah. Ketika kita sakit pun juga harus memakai masker, supaya melindungi diri kita dan melindungi orang lain supaya tidak terkena penyakit kita, tidak tertular dengan penyakit kita lewat batuk seperti ini. Kakak juga pakai masker sekarang. Lalu bagaimana caranya untuk kita membersihkan diri kita? Caranya adalah kita harus selalu cuci tangan kita dengan bersih pastinya, dengan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Jangan lupa ya adik, di bawah air yang mengalir. Atau kita bisa menggunakan hand sanitizer seperti ini yang orang-orang jual atau yang berada di rumah sakit. Seperti ini contohnya. Kakak punya satu, tapi kecil. Ini hand sanitizernya. Nah, sekarang kita udah tahu nih corona itu apa. Kakak mau nih. Tadi kan kakak bercerita bagaimana corona itu menulari orang lain. Nah, sekarang kakak mau mengajari nih bagaimana etika batuk dan bersin yang baik pada anak-anak. Anak-anak ikuti ya. Yang pertama, batuk jangan menggunakan telapak tangan. Contohnya seperti ini. Itu salah. Itu tidak benar. Yang benar adalah kita batuk menggunakan siku bagian dalam. Contohnya seperti ini. Itu baru benar. Atau ketika kita batuk, kita memakai masker atau menutup mulut kita menggunakan tisu atau sapu tangan. Lalu setelah itu kita bungkus tisunya, kita buang ke tempat sampah. Jangan dibuang tempat sembarangan. Lalu kita membersihkan tangan kita dengan hand sanitizer. Itu adalah etika batuk dan bersin yang benar, supaya kita tidak menulari orang lain. Lalu di bahasan yang terakhir, kita juga harus dong mencuci tangan, ya kan? Adik-adik tahu nggak sih bagaimana cara mencuci tangan yang baik? Belum tahu kan? Kakak sekarang mau mengajarkan kalian bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Ada 6 cara cuci tangan yang baik.
Yang pertama adalah telapak tangan digosok-gosokkan seperti ini. Yang kedua adalah punggung tangan, sela-sela punggung tangan seperti ini. Kalian bisa melihatnya. Yang ketiga, jari kita di sini. Yang keempat, tangan kita seperti ini. Yang kelima, jempol kita, jempol kanan dan jempol kiri. Lalu yang terakhir, jari-jari kita di telapak tangan. Nah, bagaimana? Kalian bisa? Oke, kakak ulangi ya. Sekarang kakak pakai hand sanitizer. Pertama, kita melakukan seperti ini. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, jempol tangan dan jempol kiri. Yang keenam, lalu bilas dengan air. Itu tadi adalah 6 cara mencuci tangan yang baik dan benar. Wah, kita udah bisa ya. Dan kita juga udah tahu bagaimana etika batuk dan mencuci tangan yang baik dan benar. Sekarang kalian bisa bercerita nih, bagaimana sih pengalaman kalian tentang cuci tangan seperti ini? Nanti kita cerita ya. Bagaimana teman-teman pendapat kalian tentang virus corona ini? Ini virusnya, jika kita tidak bisa menjaga diri, ini bisa membahayakan kita dan orang lain. Kita bisa tertular dan menulari orang lain. Wah, kita juga nggak mau ya menulari orang lain. Orang lain sehat, lalu kita tulari. Maka dari itu, selalu pakai masker dan hand sanitizer atau pakai sabun dan cuci tangan selalu. Jangan lupa untuk membersihkan tubuh, mandi, lalu jaga kesehatan, tidur yang baik, menjaga kesehatan yang baik, makan 4 sehat 5 sempurna, dan terus rajin berolahraga supaya badan kita sehat dan kuat. Dan pasti kita juga terhindar dari penyakit. Wah, nggak terasa ya dek, kita sudah di ujung acara. Nah, setelah kita mendengar penjelasan kakak, sekarang kita tutup dalam doa. Kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam pelajaran ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa belajar dengan baik dan mengikuti etika batuk dan cuci tangan yang benar. Tuhan, lindungilah kami dan keluarga kami dari penyakit ini ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang sudah tertular penyakit Tuhan. Kuatkanlah Pak Dokter, perawat, dan juga tenaga medis lainnya, pemerintah dan masyarakat lain ya Tuhan. Cukupkanlah mereka, teguhkanlah mereka, bimbing mereka terus ya Tuhan. Jangan tinggalkan mereka sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Yeay, kita udah selesai nih. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kakak punya materi yang lebih bagus dan pastinya lebih seru. Sudah gak sabar, tunggu terus ya minggu depan. Jangan lupa, dadah.